ibu-ibu kalau mau selamatkan suami cukup jaga kepalanya. Iya, dua kepalanya bu, kepala atas dan kepala bawah. Jagai ulunnya ya se aja nak kita, jagai ulunnya ya aja kata-kata. Itu aja. Iya, saya kasih tahu. Kenapa? Karena laki-laki kalau naik syahwatnya itu otaknya pasti error. Betul. Makanya orang sekali berkiai pak itu bisa berzina. Kenapa? Kalau otaknya error. Kalau naik syahwatnya pak, memang Nabi saja, Nabi Adam itu terpengaruh. Kenapa? Karena ternyata laki-laki memang begitu pak. Ketika syahwat naik, itu otaknya semestinya berfungsi. Makanya dia situ marah-marah. Pak mau ke kantor. Pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Mau pergi pasar. Kalau dia sudah bilang kantor, pasar, makan, nah ya sudah, ada masalah itu. Iya, karena kita, dan disitulah sebenarnya puncak masalah dalam rumah tangga. Makanya Nabi memberikan hadiah besar kepada wanita yang ikhlas melayani suaminya. Tapi saya kasih tahu, jangan coba-coba berhubungan ketika salah satu sudah bermimpi berhubungan, kecuali berhubung. Karena kapan bermimpi berhubungan kemudian berhubungan secara nyata dan istri hamil, dipastikan anaknya laki. Nabi lagi ajarkan ketika masuk ke neraka pada saat peristiwa Isra Mi'raj, putar ke neraka, lihat semua siksaan. Keluar dari neraka, pas balik tanya neraka, apakah ada yang bisa dibaca umatku sehingga dia tidak masuk di tempat ini? Neraka bilang, wahai Muhammad, ajarkan kepada umatmu ketika dia membaca Allahumma ajirni minan nar salasa marrat, 3 kali, aku menutup pintuku supaya dia tidak masuk. Coba Pak, neraka sudah ajarkan cara menutup pintunya, masa kita tidak baca? Sudah sholat, makanya imam selesai salam baca istighfar 3 kali. Kenapa istighfar? Astagfirullahaladzim. Padahal dia tidak berdosa. Ingat, orang sholat itu Pak berdosa. Apa dosanya? Bacaannya tidak sempurna, dosa pertama. Yang kedua, gerakannya tidak sempurna, dosa kedua. Kemudian yang ketiga, ingatannya tidak sempurna, dosa ketiga. Makanya istighfar 3 kali. Nah begitu, la ilaha illallah la syarika lahul mulku wa lahul kulli syai'in qadir. Kenapa 10 kali kalau maghrib? Karena Nabi bilang, kalau kau baca 10 kali di waktu petang, walaupun sebesar bui di lautan, dosamu akan diampuni oleh Allah. Makanya 10. Allahumma antas salam wa minkas salam. Kenapa dibaca itu? Karena Nabi mengatakan, siapa yang membaca ini, malaikat akan menyempurnakan catatannya untuk dia kirim kepada Allah. Kemudian kenapa dibacalah Allahumma ajirni minan nar? Kalau imam, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Karena Nabi bilang, siapa yang 7 kali baca 7 kali di waktu maghrib, maka ketika dia meninggal pasti dia masuk surga. Sesudah sholat kan kita baca 3 kali. Karena hadis mengatakan siapa yang baca 3 kali, neraka yang tutup pintunya. Makanya kalau mau menutup pintu neraka, baca 3 kali. Kalau mau dijamin masuk surga, baca 7 kali. Selesai. Kan begitu nih. Kalau masih tidak bisa Pak, cintai saja Nabi, perbanyak saja selawat, karena nanti berikan syafaat. Bagaimana caranya dapat syafaat? Yang pertama, mimpi ketemu Nabi. Kalau mau mimpi ketemu Nabi, jalannya ada jalan paling mudah. Jangan marah selama 40 hari, insya Allah bisa ketemu Nabi. Itu saya dikasih amalan oleh guru. Kalau mau mimpi ketemu Rasulullah, jangan marah, jangan emosi selama 40 hari. Kalau kita Pak, 40 kali malah dalam 1 hari. Kasih bangun anak marah-marah, bangun anaknya duduk begini malabu dimarahi lagi, nah, suruh pergi mandi anaknya nah marahi lagi, kurang dari mandi anaknya nah lempar bajunya marah-marah lagi, suruh pakai baju marah lagi, suruh pergi makan sudah makan tidak napal simpan piringnya marah lagi, mau pergi sekolah anaknya minta uang marah lagi, pulang dari sekolah anaknya tidak buka bajunya marah lagi, duduk anaknya menutup marah lagi, dan suruh pergi tidur marahi lagi, suruh pergi makan marahi lagi, sudah makan marahi lagi, 40 kali memang marah dalam 1 hari. Ini menjadi masalah. Makanya tidak bisa mimpi ketemu Nabi. Bagaimana? Selalu emosi. Orang yang menjaga tidak emosi selama 30 hari saja, pasti telinganya berdengung, telinga kanan.
Karena itu wasiat Nabi, siapa yang berdengung telinga kanannya, maka saya menyebutkan namanya di hadapan para malaikat. Tasbihnya malaikat lah yang menyebabkan dia berdengung telinganya. Maka ketika berdengung telinga, jangan engkau lupa membaca basmalah dan berdoa kebaikan, karena engkau akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Itu kuncinya. Makanya kalau telinga berdengung jangan ditutup. Bisa? Jangan, biarkan dia berdengung baru berdoa, minta supaya Allah mempertemukan kita tasyad dengan Rasulullah. Itu Nabi yang bilang langsung. Kalau kiri baru ditutup, baca la haula supaya tolak bala. Oh. Masih lama. Belum. Ini hampir jam 11. 10 menit lagi. Begini, saya kasih modal ibu-ibu. Ya. Karena sebenarnya kalau mau doanya cepat, lebih cepat daripada naik pesawat. Kan kecepatan itu kan banyak. Paling cepat sekarang apa? SMS. Orang di Malaysia, Pak, dalam jangka 3 detik dia bisa baca pesan kita. Kalau pesawat masih berapa jam? Ya. Tapi ada lebih cepat dari SMS, getaran kalbu. Karena belum terjadi sudah ada. Tapi saya tidak buka itu. Iya, ulama kita kan dari dulu. Guru TK Jadul Rahman Ambodali itu khutbah di 2 tempat. Khutbah di Pangkep, khutbah juga di Pindrang. Yang kasih ketemu itu anaknya, anak muridnya. Karena anak muridnya kan bilang, "Woi, bagusnya khutbahnya guru tadi Masjid Raya Pindrang." Dia bilang, "Jangan kau bohong. Nah, saya angkat sandalnya di Pangkep." Dia bilang, "Tidak, dia bilang tidak. Kau bohong." Dia bilang, "Tidak." Maka coba kita menghadap. Karena masing-masing menganggap, "Betulkah ini?" Datang ke guru, tak tanya, "Pak Kiai, katanya kita khutbah di Pindrang. Nah, kita sama-sama tadi di Pangkep." Apa dia bilang guru? "Kalau saya kau lihat, nah itu memang saya. Tidak usah kau perdebatkan." Dia bisa berada 2 tempat dalam satu waktu. Bisa ke Pak Ustaz? Bisa. Sekarang bisa, Pak. Coba ambil HP, video call. Dia ada di Makkah, bisa sampai di Papua. Iya, itulah yang dipakai ulama. Padahal tidak ada kabelnya. Kok layar bisa nyambung? Cuma kita pakai alat, ulama tidak, karena langsung pakai cermin besar. Itu kalbuni. Saya tidak bongkar ke depannya, kan bahaya kalau dibongkar itu. Itu rahasianya ulama tidak sebenarnya ketika dia mengkaji. Makanya waktu ini, Pak, itu cuma terbatas karena kita melihat jam. Sekarang akan datang dan yang lampau itu bisa kita kenali ketika pakai jam. Kalau tidak pakai jam kita tidak tahu, berarti waktu ini tidak wujud. Yang ada ini tubuh kita yang wujud. Ketika engkau masuk pada yang tidak wujud, maka kau bisa berada di tempat lain pada saat yang bersamaan. Itu yang dipakai ulama kita. Itu secara ilmiah bisa, tapi saya tidak bongkar itu karena saya belum sampai ke situ. Ilmu yang terakhir saya kasih ibu-ibu, Bu, kalau mau suaminya cinta, 4 resepnya. Ya. Yang pertama, antar ke depan pintu kalau dia mau jalan, salam, cium tangannya, lihat mukanya, baca doanya Nabi Adam pada saat dia pertama kali ketemu Hawa di Jabal Rahmah. Itu ada di Quran surah Taha akhir ayat 39. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Yang kedua, kalau tidak mau diceraikan sampai meninggal, kuncinya apa? Yang dilakukan Aisyah. Aisyah itu setiap subuh Jumat pertama setiap bulan dia bikinkan air panas Rasulullah, sisanya dia minum. Ketika dia mengaduk mengikuti arah tawa, bacakan in ansalnahu, baru letakkan pengaduk di tengah-tengah sampai airnya berhenti mengalir, bacakan inna ataina, baru kasih suaminya. Dia minum, baru sisanya kita minum sambil membaca inna ataina. Rasulullah janjikan tidak akan diceraikan istri oleh suaminya yang mengamalkan itu. Makanya bapak-bapak saya kasih tahu, kalau subuh Jumat pertama setiap bulan habiskan kopinya. Insya aman. Saya kasih resepnya kalau mau selamat. Kenapa, Bu? Saya tidak curang, saya kasih tahu ibu-ibu, bapak-bapak juga harus saya kasih tahu.
supaya imbas toh. Ah iya, makanya kalau mau selamat Pak, habiskan kopi. Wah ini subuh Jumat, wah ini ada kopi, habiskan saja. Kemudian kalau suami pulang ke rumah, salah satu cara mengobati kelelahan suami yang kerja di kantor ataupun karena sibuk pekerjaan cuma satu Pak, diajarkan Nabi langsung, baringkan suami di paha. Khadijah, ini bukan main-main Bu. Secara ilmu neurosains, saya membuka kajian-kajian neurosains, ilmu yang sekarang mulai dikembangkan itu secara ilmiah. Kenapa leher ini disebut dengan pusat saraf, kulit luar kepala disebut dengan hipokampus, bagian dalamnya disebut dengan amigdala. Ketika kulit luar otak ini menyatu pusat saraf ke batang otak, dan kulit yang paling sejuk di perempuan adalah paha, itu sudah diketahui. Ketika Rasulullah pulang dan sangat lelah, kemudian baring di paha Khadijah tanpa pelapis, ternyata tidurnya Nabi 10 menit itu berkualitas. Dan ternyata sudah diteliti dalam ilmu ilmiah bahwa tidurnya orang di paha istri itu sama dengan mensterilkan tubuh dengan air es dan terapi. Iya, coba buktikan Bu. Laki-laki yang tidur di atas tempat tidur 3 jam, 10 menit dia tidur di paha istri itu masih lebih berkualitas dibanding yang 3 jam tadi. Itu sudah diteliti. Makanya baringkan di paha baru garuk kepalanya. Kenapa kepala? Karena ini ujung rambut adalah ujung saraf. Ketika dia diaduk maka dia akan tenang. Itulah cara menenangkan suami yang paling cepat. Sedangkan kebalikannya, kalau perempuan sandarkan di dada sebelah kiri. Ketika wanita stres, ketika wanita sakit, mau melahirkan, sudah tersiksa, sandarkan di dada sebelah kiri, 40% rasa sakit itu terangkat. Dan itu sudah diteliti. Laki-laki yang banyak, istrinya mau melahirkan, dia bagaimana bisa beres? Ini jadi masalah. Kemudian kunci yang terakhir, ibu-ibu kalau mau selamatkan suami cukup jaga kepalanya. Iya, 2 kepalanya Bu, kepala atas dan kepala bawah. Jagai ulunnya ya se aja nak kita, jagai ulunnya ya aja kata tama. Itu aja. Iya, saya kasih tahu. Kenapa? Karena laki-laki kalau naik syahwatnya itu otaknya pasti error. Betul. Makanya orang sekali berkiai Pak itu bisa berzina. Kenapa? Kalau otaknya error. Kalau naik syahwatnya Pak, memang Nabi saja, Nabi Adam itu terpengaruh. Kenapa? Karena ternyata laki-laki memang begitu Pak. Ketika syahwat naik itu otaknya semestinya berfungsi. Makanya dia situ marah-marah. Pak mau ke kantor. Pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Mau pergi pasar. Kalau dia sudah bilang kantor, pasar, makan. Nah ya sudah, ada masalah itu. Iya, karena kita, dan disitulah sebenarnya puncak masalah dalam rumah tangga. Makanya Nabi memberikan hadiah besar kepada wanita yang ikhlas melayani suaminya. Tapi saya kasih tahu, jangan coba-coba berhubungan ketika salah satu sudah bermimpi berhubungan, kecuali berwudu. Karena kapan bermimpi berhubungan kemudian berhubungan secara nyata dan istri hamil, dipastikan anaknya lahir dalam keadaan epilepsi, kena penyakit ayam. Jangan berhubungan pada saat istri sangat ngantuk, karena anakmu tidak akan bisa bicara sampai 7 tahun belum bisa bicara, dan itu akan lari kaotis. Jangan berhubungan di saat engkau sangat lapar, karena anakmu akan membawa penyakit bawaan, termasuk otaknya akan lemah. Jangan berhubungan di saat engkau terlalu kenyang, karena anakmu akan bodoh. Iya, jangan berhubungan kecuali 2 waktu. Yang pertama yang paling bagus adalah sesudah duhur, anakmu akan kuat akidahnya dan dia akan cinta agama. Yang kedua sebelum atau sesudah sholat subuh, maka kuat imannya dan mudah diajarkan agama.
Itu dua hal yang paling bagus. Sudah lewat. Gampang Bu, kasih menikah bapaknya. Bu, ayat itu bilang tankihu ma ta'abalakum minan nisa'i masna. Tidak mengatakan satu, dua. Coba baca ayatnya. Tankihu ma ta'abalakum minan nisa'i, nikahilah dari bagian perempuan masna, dua. Makanya ayat ini bagi saya sepakat dengan tafsir yang mengatakan ayat ini turun perintah mengurangi istri bukan menambah. Karena yang dia sebut dua, pertama bukan satu. Coba. Ya, karena orang Arab kan istrinya sampai 20-30, maka turunlah ayat ini untuk membatasi. Nikahilah perempuan 2, 3 atau 4. Kalau tidak bisa berlaku adil baru satu. Coba ulama tafsir ini, saya hanya menyampaikan ini, makanya bapak-bapak juga jangan marah. Penutup, saya ingin kasih satu salawat. Siapa yang mengamalkan ini, para ulama kita itu diganti, para habaib itu turun temurun. Siapa yang mengamalkan salawat ini, yakin rezekinya itu seperti air hujan. Salawatnya pendek Pak Bu. Saya dapat ijazah langsung dari guru. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummah. Itu sudah dihafal Bu? Sudah. Alhamdulillah ada yang hafal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina. Tapi salawat itu pakai aja tas salawat wawang. Itu ceriasan salawat itu Allahumma sholli, masih ingat Allah. Ala, masih ingat Allah. Nanti pindahkan ingatan ke Rasulullah ketika menyebut Muhammad. Dia nantiasa selawat itu. Jangan baca saja, itu ditalaki langsung. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Itu intinya. Kemudian kasih karimil abai wal ummahat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11 kali subuh dengan maghrib. Sudah selesai sholat maghrib sama selesai sholat subuh.